Halo, selamat datang semua. Selamat datang di Talk Show Bisnis Harus Berhasil pada sore hari ini. Nah, senang banget ya teman-teman, pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan Talk Show Bisnis Harus Berhasil. Nah, sebelum acara ini mulai, teman-teman perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Gracia Amela. Sorry, ini slide-nya ganti nggak ya? Di tempat aku nggak berubah soalnya. Boleh dicek? Mau tes dulu ini slide-nya berubah nggak di teman-teman? Enggak berubah. Nggak berubah ya, oke. Bisa lanjut. Aku stop share dulu aja, ntar aku share ulang ya. Oke. Oke, udah bisa? Udah kelihatan teman-teman? Udah bisa, Ci Kris ya.
Oke, thank you. Oke, perkenalkan nama saya adalah Gracia Amela. Sore hari ini saya akan menjadi host di Talk Show Bisnis Harus Berhasil. Saya berasal dari Semarang dan saya adalah owner dari PT Aradi Fajar Perkasa, perusahaan yang bergerak di bidang mechanical dan electrical. Dan saya juga menjadi bisnis partner di PT Asuransi Allianz Indonesia. Oke. Nah, talk show hari ini, agak nge-lag nih slide-nya. Oke, talk show hari ini di Bisnis Harus Berhasil hari ini adalah episode ke-12 atau episode terakhir dari rangkaian talk show Bisnis Harus Berhasil dengan topik bisnis untuk peduli dan berbagi. Nah, bagaimana menerapkan rebranding ke dalam bisnis Anda. Nah, acara ini juga streaming live ya di YouTube. Teman-teman bisa juga subscribe, like, dan share YouTube kita dibantu UMKM. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit nih tentang latar belakang dari talk show Bisnis Harus Berhasil ini. Kenapa kok kita mengadakan talk show ini? Jadi, UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Seperti kita lihat di sini bahwa 90% usaha di Indonesia adalah UMKM dan sebagian besar adalah usaha mikro. Dan kalau kita lihat, sumbangan UMKM terhadap perekonomian yaitu 90% untuk penyerapan tenaga kerja dan 60% terhadap produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Tapi kita tahu bahwa sekarang ini dengan adanya pandemi terjadi krisis perekonomian dan dampak terbesar dirasakan oleh UMKM. Dengan adanya talk show ini diharapkan kita bisa membantu UMKM untuk bangkit. Nah, teman-teman, rangkaian topik pembahasan di talk show ini adalah 12 topik. Di sini kami mencoba membantu UMKM melalui kurikulum dalam talk show ini yang dibagi menjadi 12. Yang dimulai dari pribadi yang sukses, karena semua dimulai dari diri sendiri ya, dan kita juga mulai melibatkan orang lain dengan menjadi seorang pemimpin, dengan membangun tim yang handal. Kemudian kita mau mengembangkan bisnis dengan topik-topik membangun yang lain. Nah, sekarang merupakan episode penutup dan terakhir dengan topik bisnis untuk peduli dan berbagi. Nah, talk show ini dinamakan Bisnis Harus Berhasil karena talk show ini membawa prinsip dari Diamond Cutter yang disebut dengan Give What You Want. Kenapa disebut Bisnis Harus Berhasil? Karena untuk berhasil kita harus membantu orang lain dulu untuk berhasil. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih jauh tentang prinsip ini, bisa mengunjungi website www.diamondwisdom.co.id. Nah, karena di talk show ini kita mengajarkan untuk give what you want, agar kita bisa sukses, kita harus membantu orang lain, kita juga mengencourage teman-teman untuk membantu UMKM dengan cara memberikan sumbangan, penyalurannya, dan kita menerima sumbangan dan penyalurannya akan kita salurkan melalui Kita Bisa. Seperti teman-teman lihat 11 sesi yang lalu kita sudah menyumbangkan beberapa untuk seperti bisa dilihat ada yang untuk orang yang lumpuh, untuk pembangunan inkubator bisnis, untuk bantu pedagang jalanan dan lain-lain. Nah, teman-teman yang pasti kita juga ada door prize ya. Jadi bagi teman-teman yang datang hari ini pastikan kalian stay tune sampai dengan akhir acara. Untuk teman-teman dengan pertanyaan terbaik akan ada dapat door prize utama yaitu buku Diamond Cutter dan juga kita akan ada door prize 3 mug cantik dari Bisnis Harus Berhasil. Oke, nah ini kita mau mulai masuk ke topik ya. Jadi topik kita hari ini adalah bisnis untuk peduli dan berbagi. Bagaimana menerapkan rebranding ke dalam bisnis Anda. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, saya mau mengingatkan bahwa kita ada bonus workshop coaching skills untuk UMKM yang akan dibawakan oleh Coach Lia. Coach Lia adalah Head of Control in one of MNC and Executive Coach. Dan dia juga Associate Certified Meta Coach Neurosemantics. Nah, luar biasa sekali ya profil dari Coach Lia nih ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut bisa daftar di link sesuai yang tertera di slide ini. Nah, berikutnya saya mau manggil satu coach lagi, Coach Rini Radikun. Beliau adalah Direktur PT Catur Adimukti, konsultan pengembangan koperasi dan UMKM. Beliau juga belajar coaching dari Landmark Education New York dan International Coaching Academy di Melbourne. Nah, beliau akan membahas topik hari ini melalui dari sisi Diamond Cutter dan juga membahas visi dan misi dari talk show ini. Oke, nah tidak lama-lama saya akan panggil Coach Rini. Silakan Coach Rini.
Ya, terima kasih Ci Gracia atas kesempatannya. Jadi saya mau mengingatkan teman-teman tentang visi dan misi dari talk show ini. Jadi kita tadi sudah mendengarkan dari Ci Gracia bahwa UMKM itu merupakan tulang punggung dari perekonomian kita ya dengan perannya segitu besar. Tapi kita tahu bahwa saat ini kita sedang mengalami krisis perekonomian dan UMKM adalah yang paling terdampak ya karena dari sisi usaha itu banyak yang terpuruk dan sebagainya. Jadi memang kami mengadakan talk show ini dalam upaya untuk bisa membantu mereka untuk bangkit. Dan satu hal yang bagus dari prinsip Diamond Cutter ini adalah semuanya berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita ingin menekankan bahwa UMKM itu bisa loh menolong diri sendiri. Dan kalau kita dengarkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ci Gracia, bahwa give what you want, kita mulai dengan bantu orang lain dulu. Dan kita bantu orang lain, kita sendiri nanti juga akan ikut berhasil. Dan prinsip ini sudah saya terapkan di dalam bisnis saya sendiri dan saya sangat bersyukur karena walaupun di masa pandemi ini boleh dibilang saya nggak kekurangan proyek gitu ya, malah boleh dibilang kebanyakan proyek. Jadi itu yang kita coba tanamkan, kita coba perkenalkan kepada teman-teman UMKM. Kemudian kalau dari sisi prinsip Diamond Cutter, itu kita mencoba ambil acuan dari 3 buku ya. Kalau kita bisa lihat di slide selanjutnya, itu ada buku Diamond Cutter itu sendiri, kemudian ada buku Karmic Management, dan kemudian mungkin Ci Gracia bisa bantu ke slide selanjutnya ya. Udah, cuman agak nge-lag ini, aku udah ganti tapi nggak keganti. Mungkin dibantu di take over kalau Jimmy untuk pergantian slide-nya. Oke, ya, jadi ada 3 buku yang menjadi acuan kita ya di sini, yaitu buku Diamond Cutter itu sendiri, kemudian ada buku Karmic Management, dan ada buku Karma of Love, atau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu Pipi Cinta. Nah, di sini kita coba lihat bagaimana perbedaan antara cara pandang konvensional dengan cara pandang Diamond Cutter. Untuk episode kali ini kita bicara tentang bisnis untuk peduli dan berbagi ya. Karena untuk talk show ini memang kita sangat menekankan pada ini kan istilahnya ujung ya, puncak ya, puncak dari acara kita, yaitu bisnis seperti apa sih yang akan kita coba jalankan dengan prinsip ini, yaitu give what you want. Itu merupakan bisnis yang peduli dan berbagi. Nah, kalau secara konvensional, kita bisa lihat bahwa kebanyakan itu bisnis yang peduli ya, peduli kepada masyarakat itu adalah bagian dari program CSR. Corporate Social Responsibility. Kalau secara konvensional itu lebih mereka menjalankannya karena ada aturan pemerintah ya, atau disarankan lah gitu, mungkin juga diminta oleh masyarakat sekitar. Tapi kalau di Diamond Cutter itu justru menjadi strategi usaha. Kita memang mau menjalankan usaha yang peduli dan berbagi. Dan kemudian media apa yang digunakan untuk bisa menjadi bisnis yang peduli dan berbagi? Kalau cara konvensional itu biasanya dilakukan dengan menjadi sponsor atau melalui ajang promosi ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan masyarakat kita ikutan gitu, jadi sponsor dengan harapan nama kita jadi lebih dikenal. Nah, kalau di Diamond Cutter itu justru kita emang cari orang untuk dibantu gitu loh. Jadi kita cari usaha-usaha yang mungkin skalanya lebih kecil dari kita coba bantu mereka. Jadi itu juga yang kita kenalkan di sini, bahwa untuk berhasil kita harus membantu bisnis orang lain untuk berhasil. Dan itu bisnisnya bantuan itu bisa macam-macam ya, bisa kita kasih info, bisa jadi bantuan itu tidak harus selalu berupa uang. Bisa juga kita bantu untuk volunteer dan sebagainya. Kemudian untuk sasaran penerima manfaat, kalau ada secara konvensional itu dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Ya, jadi biar ada nama baik gitu ya, biar istilahnya tuh untuk reputasi gitu ya, untuk reputasi yang baik. Nah, kalau di Diamond Cutter itu kita tidak harus dengan masyarakat sekitar. Ya, jadi kita siapa aja pun bisa kita bantu. Perorangan bisa, teman kita bisa, keluarga kita bisa, orang yang kita tidak kenal pun bisa, perorangan bisa, tidak harus usaha. Jadi intinya di sini give what you want itu adalah bagaimana kita membantu orang lain. Seperti itu mungkin prinsip dari yang kita coba bawa, kita coba usung di dalam talk show ini. Seperti itu Ci Gracia, saya kembalikan.
Oke, wah terima kasih banyak Coach Rini. Luar biasa ya prinsip dan mendakatar yang sudah dibawakan tadi dijelaskan oleh Coach Rini. Nah, teman-teman tidak berlama-lama, ini kita udah mau nih panggil perwakilan, panggil perwakilan dari praktisi Diamond Cutter. Nah, beliau akan sharing pengalamannya dia di bisnis dan juga bagaimana dia mempraktekkan teori give what you want di bisnis dia. Nah, profil, apakah ada profilnya? Nah, teman-teman, profilnya ini adalah, jadi Mas Pahala Basuki ini, atau biasa saya manggilnya lebih enaknya Mas Uki, ini adalah founder dari branding, founder training, dan pakar branding. Nah, hari ini dia akan membagikan pengalaman dia dan juga share hal-hal yang sudah dia lakukan dan mempraktekkan Diamond Cutter. Halo Mas Uki. Mas Uki, udah ready Mas Uki? Udah, selamat sore Mbak Gracia. Sore Mas Uki. Boleh nggak hari ini kita dengar pengalaman dari Mas Uki tentang bisnis Mas Uki dan bagaimana Mas Uki udah mempraktekkan Diamond Cutter di bisnis Mas Uki dan hasilnya apa? Oke, ya perkenalkan dulu. Terima kasih atas waktunya Mbak Gracia dan Mbak Rini. Saya Pahala Basuki, saya dipanggilnya biasanya Uki. Nah, saya ini lulusannya IT sebenarnya belajarnya, tapi sejak lulus dari tahun 2001 sampai sekarang bekerjanya sebagai desainer any kind of design. Jadi segala macam desain. Sudah pernah di sisi agency, bekerja untuk agency, untuk corporate, in-house, bolak-balik sampai akhirnya di 10 tahun terakhir mulai fokus sendiri di branding gitu. Di branding, nanti tentang branding saya mau share sedikit pemahaman tentang branding, terutama nanti kaitannya ke apa sih yang ada manfaat dan cara yang dilakukan, saya lakukan terhadap dalam membranding diri dan usaha dengan kaitannya si prinsip Diamond Cutter ya. Ya, jadi mungkin saya boleh coba. Oh ya, saya tadi sudah dikenalkan Mbak Gracia sebagai pemilik branding ya. Branding itu adalah sebuah branding agency atau umumnya disebut sebagai creative agency. Tukang desain, company yang ngerjain desain, tapi kacamatanya adalah branding. Itu sudah berjalan di 3 tahun terakhir. Sebelumnya masih terus lompat-lompat bekerja sama orang. Gitu. Oke, saya share screen ya Mbak ya? Silakan Mas Uki. Topik kali ini kan adalah tentang rebranding, jadi saya mau cerita dulu nih, mau sedikit ngupas dulu pemahaman tentang branding. Oke, apakah sudah kelihatan screen-nya? Udah. Baik. Jadi pemahaman tentang branding, saya mau mulai dulu tentang apa sih brand? Apa sih brand itu? Karena banyak teman-teman atau orang-orang lain yang secara umum brand itu apa sih? Brand itu logo, brand itu merek, brand itu oke, apa sih sebenarnya brand itu? Oke, di slide berikutnya ini saya kasih gambar, jadi saya kasih gambar cap. Dulu di zaman-zaman dulu, zaman-zaman koboi ya, sekarang juga mungkin masih, di Amerika sapi-sapi yang digembalakan itu kan dilepas di padang rumput ya, buat tahu siapa milik siapa, sapi mana milik siapa, mereka bikinin cap. Mereka ngecap si
si sapi-sapi mereka dengan simbol-simbolnya, dengan simbol pemiliknya. Jadi ini adalah salah satu bentuk nge-branding, jadi nge-branded satu kepemilikan, satu hal. Nah, sebenarnya jauh sebelum ini, dari zaman-zaman dahulu kala baheula itu sudah mulai ada pemahaman tentang ini milik saya, ini milik gue, ini milik lo. Itu konsepnya dari branding adalah itu. Jadi di sini contohnya tadi salah satunya adalah si siapa, sapi ya, biar nggak ketuker. Oke. Ya, saya berusaha ngeklik buat slide berikutnya, tapi kok lagi sebentar ya. Iya, sama kayak Mbak Grisya tadi ya, nge-lag banget ya. Iya, sama kayak saya. Mungkin Ko Jimmy bisa bantu, Ko Jimmy? Ya. Kayaknya harus Ko Jimmy nih yang share screen nih. Ya, oke. Di gambar kedua itu ada, ya mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak ya. Kalau ada orang yang selalu terlihat dengan pasangan, dengan banyak cewek, dengan gonta-ganti cewek, mereka akan dinilai sebagai playboy. Mereka akan dicap sebagai playboy biasanya, tergantung juga apa sih yang dia bisa lakukan gitu. Jadi selain dari cap secara visual itu sendiri, branding juga kaitannya adalah dengan dicap atau dinilai. Kita ini tipe orang yang seperti apa. Oke, di slide berikutnya, boleh ya. Di slide berikutnya ini, kita tahu, hampir dari semua kita tahu lah ya, dia adalah Einstein. Einstein itu, kita punya pandangan terhadap dia, oke, dia ini yang super pinter, gokil, pinternya ampun-ampunan, dengan IMC kuadrat formulanya, tapi dia juga ternyata punya personality yang nggak melulu harus ilmuwan tuh harus kaku, harus tegang. Dia bisa kasih ke kamera, dia bisa nunjukin bahwa dia orang yang saya fun juga gitu. Jadi tadi adalah penilaian, kemudian sekarang adalah persepsi tentang seseorang dari apa yang dia lakukan. Masih mirip dengan gambar kedua. Di gambar berikutnya nih, pasti pada tahu dong di siapa. Tapi tahunya mungkin sebagai karakter dia karakter yang dia perankan. Kalau sebelum dia memerankan karakternya, karakter komedinya, dia kalau dengan foto seperti ini mungkin akan orang menilainya, oh ini adalah selebriti kah, atau dia adalah foto model kah. Jadi nggak ketahuan karakternya seperti apa. Tapi di slide berikutnya bisa dilihat bahwa yes, yang dia perankan adalah sebagai seorang tokoh bernama Mr. Bean. Dan kalau biasa diperhatikan, ini bagi teman-teman semua yang suka nonton Mr. Bean ya, semua yang dia kenakan itu selalu begitu aja. Dia selalu berpotongan seperti itu, rambutnya, face-nya, cara dia berekspresi, mimik mukanya, kemudian dengan jas warna coklat, dasi warna merah, celananya gelap coklat, ditambah dia punya satu ini lagi, dia punya satu item, teddy bear gitu. Jadi akhirnya kita teringat bahwa Mr. Bean itu adalah karakter yang seperti tadi kita sebutkan. Akhirnya kita bisa mengingat siapa dia. Itu bentuk brand juga. Kalau kita lanjut lagi ke slide berikutnya, di sini ada minuman soda dengan rasa cola. Bisa dilihat di paling kiri
itu yang tidak ada capnya. Kemudian dia berevolusi dikasih cap. Jadi maksudnya berevolusi gini, zaman dulu pertama kali minuman cola ini hadir dijual di pasar, orang mungkin tidak perlu mengetahui ini namanya apa. Oh, ini adalah minuman soda, minuman berkarbonasi dengan rasa cola. Oke. Satu, begitu mulai ada pesaing, mulai ada kompetitor, jadi runyam kalau sampai dia tidak punya pembeda. Makanya dibuatlah nama. Nama aja nggak cukup, Coca-Cola aja nggak cukup. Dibuatlah ada keunikan dari penulisan namanya. Logonya seperti itu. Coca-Cola dengan curly curve gitu ya. Kemudian setelah berkembang lagi, ada saingannya, ada Pepsi, ada RC, ada segala macam. Masing-masing itu sudah punya nama yang di logo yang di-create dengan baik. Tapi kemudian perlu lagi ada pembeda lagi. Kemudian pakailah si Coca-Cola dengan warna merah. Ya, jadi ini evolusinya. Udah dengan warna merah, kemudian ditambah lagi dengan garis kurvanya itu yang di bawahnya, ya. Kalau sampai berikutnya kita melihat warna merah dan curve itu, kita sudah langsung akan mengenali bahwa itu adalah brand Coca-Cola. Tanpa harus disebutkan, tanpa harus dicantumkan nama Coca-Colanya. Ini kekuatan dari sebuah brand yang punya karakteristik, yang punya ciri khas yang kuat. Ya, seperti halnya Nike, sepatu Nike dengan swoosh-nya juga orang nggak perlu tulisan Nike-nya. Begitu ada sepatu dengan logo yang swoosh, oh ini punya Nike, oh ini Nike. Bahkan nggak usah ngelihat dengan ada Nike-nya, begitu ngelihat desainnya yang sport banget dan nanti ada keunikannya, dia kita akan mikir, oh ini kayak Nike nih, gitu. Di otomotif juga ada Mercy dengan palang 3-nya. Dia tidak perlu menuliskan dirinya bahwa saya adalah Mercy. Dengan kualitas otomotifnya, dengan pencantuman logonya aja di grill, itu sudah wow, oke, nilainya yes, gue mengendarai mobil yang mewah, gitu. Jadi kalau boleh lihat next slide-nya, apa sih jadi sebuah brand itu? Kalau kata si American Marketing Association, brand itu adalah nama, istilah, kemudian tanda, simbol, ataupun desain, atau bisa kombinasi dari semuanya untuk mengidentifikasi sebuah barang, item, atau layanan yang diperjualbelikan dan ada kompetisinya. Jadi biar bisa dibedakan dari para kompetitornya. Jadi bisa dibilang tuh bahwa brand itu adalah ciri khas, brand itu adalah identitas, brand itu adalah komersial, dan brand itu tentunya merupakan bisnis, seperti yang dituliskan di si brand ini adalah kata benda ya, noun, the unique identifying essence of your business. Jadi dibilang brand itu adalah logo benar, dibilang merek adalah benar, tapi brand itu adalah satu hal yang berkaitan dengan bisnis Anda, dengan bisnisnya, gitu. Oke, boleh next, Coach Jimmy? Ya, itu tadi adalah brand, ya. Kita udah tahu seperti apa sih jadi brand itu. Nah, sekarang ada istilah branding. Apa itu branding? Kalau tadi brand, sekarang adalah branding. Brand itu apa? Di next slide, ini adalah, saya masih lanjutin tentang si Coca-Cola ya. Kita bisa lihat salah satu bentuk dari branding itu adalah
advertisement, iklan. Di sini dia cantumin nih, ya dicantumin bahwa salah satunya dengan headline "Together the Magic Happens". Jadi si Coca-Cola nih mau nunjukin, nggak cuman ngiklan bahwa ini minuman karbonasi, minuman soda rasa cola yang enak, yang seru. No, nggak cuman itu. Dia bahkan mau ciptain bahwa ini bahkan dia nunjukin nih ceritanya Black Santa nih. Santanya tidak harus yang dari kutub mungkin yang seperti umumnya kita lihat. Dia menunjukin bahwa happiness selalu dibawa oleh Coca-Cola. Oke, di slide berikutnya ada ditunjukin tadi tentang happiness, keriaan, keasikan, keriangan dari satu momen bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama pas lagi buka puasa, pas lagi kumpul kongko. Jadi mau nunjukin bahwa asik, lo tuh akan asik kalau menggunakan produk ini. Produknya siapa? Produk si brand tersebut adalah Coca-Cola. Jadi yang diciptakan itu adalah keseluruhan bahwa nilai dari satu brand tersebut. Foto, mau berupa video, mau berupa apapun, itu yang mau diciptakan tentang si branding ini. Nah, di sini saya Kojimi saya mau sajikan video nih. Di sini kan karena yang Kojimi punya adalah PDF. Saya mau coba share screen dari versi saya dulu. Sebentar ya. Iya, sebentar. Ini dia. Oke. Ini ada sebuah video. Can you hear this? Kalau ini? Atau ini? Try not to hear this. Feel the feeling, taste the feeling. Oke, Kojimi boleh kembali ke Kojimi? Ya, terima kasih. Nah, ini tulisannya nggak kedengeran. Ya, jadi di iklan kayak tadi dia nunjukin bahwa segitu kuatnya satu brand itu. Jadi sampai kita bisa kebayang-bayang suaranya sendiri, padahal nggak ada suaranya. Gitu. Contohnya kalau lagi ada tukang es lewat, langsung keinget es krim Walls. Torerot, gitu. Ya, jadi branding itu nanti kaitannya ke sini. Boleh next, Kojimi? Ya. Brand itu speaks a certain way, dresses a certain way, behaves in a certain way, does things for us, exist on the basis of a set of beliefs. Apa yang kita percayai, apa yang kita ingat. Karena si audience itu nge-create meanings dari apa yang diberikan oleh si brand. Ya tadi,
Brand ngomong apa, brand bersikap seperti apa, brand appearance-nya seperti apa, audience yang akan menentukan artinya, maksudnya memberikan penilaian. Di slide berikutnya nih, di sini dikasih tahu bahwa si audience tadi ada mempunyai kesan atau penilaian. Branding adalah kesan atau penilaian publik dari apa yang diterima oleh panca indera kita, baik itu apapun ya, lima-limanya, mengenai keberadaan akan suatu bisnis, akan suatu hal komersil. Itu bisa dilihat dari identitasnya, dari nama, dari muka, dari simbol, dari tanda, ataupun karakteristik, ataupun gaya, sikap, rasa, perilaku, semuanya jadinya dinilai. Kayak tadi, ada orang yang selalu jalan sama cewek-cewek, gonta-ganti cewek, kita akan lihat, playboy amat lo, gitu. Kalau kita bergaya seperti Mr. Bean, lo mau ngelucu, gitu. Itu yang diingat. Kalau tadi secara umum branding itu diwakili oleh visual. Makanya tadi cap yang ada di sapi contohnya, itu yang kemudian berkembang menjadi sebuah simbol atau lambang, berkembang menjadi logo. Nah, logo jadi adalah perwakilan utama dari sebuah brand. Kenapa? Karena kita sebagai publik pertama kali melihat appearance-nya, dan baru akan berkembang ke yang lain-lainnya. Oke. Jadi branding, di next slide-nya, branding itu ya, kita bisa lihat seperti iceberg ya, warna, logo, font, tapi di dalam itu masih banyak hal. Ada visi misi, ada nilai luhur, ada personality, ada suaranya seperti apa, tone of voice-nya, dan strategi yang kita tentukan sampai pesan yang mau kita sampaikan biar publik paham tentang brand kita seperti apa. Itu adalah branding. Nah, di slide berikutnya kalau saya bisa simplified, branding itu adalah intinya pengiringan opini, ya. Dibilang pengiringan opini, ya. Dibilang propaganda, tergantung tujuannya. Atau kita bisa bilang cuci otak, tapi halus. Nah, ini halus banget, cuci otak pelan. Jadi nggak hard sell, ini soft sell. Gimana bisa nyuci otak itu? Karena terencana, karena konsisten, dan selalu diulang terus, begitu lagi, iterasi ya, berulang. Itulah, makanya si branding jadinya penting. Nah, kalau lihat dari ini saya nih, dari judul, bahwa judulnya adalah rebranding. Rebranding itu apa? Jadi kalau tadi adalah branding, kalau rebranding apa? Rebranding kalau sampai sebuah bisnis, sebuah usaha sudah berjalan, sudah memiliki tadi itu ciri khas dan lain-lain segala, tapi ternyata masih belum ngena, masih belum, salesnya masih kurang oke. Nah, sekarang mau di-boost, ibaratnya di-reset, diulang, baru itu disebut rebranding. Atau sebuah brand yang tadinya tidur, dia udah berjalan, jadi ada kayak salah satu klien saya udah 20 tahun, tapi dia tidak pernah mengeksposkan dirinya, dia selalu under radar. Nah, akhirnya dia perlu ya, kalau kayak orang-orang di facelift ya, atau mobil otomotif juga di facelift, bagaimana diperbaiki appearance-nya karena barengan dengan ada satu tujuan baru. Atau di organisasi, satu perusahaan, ada ganti struktural, restrukturisasi, bisa juga. Itu juga bentuknya dia biasanya mau memperkenalkan diri. Nah, itu jadi rebranding. Nah, kerjaan saya kaitannya berawal dari grafis, kemudian lama-lama mulai ngedesain, apakah itu desain untuk komunikasi, promosi, ataukah sampai ke komunikasi internal, eksternal, baik itu untuk dalam bentuk print, digital, apapun dikerjakan karena branding kaitannya ke semua itu.
ini terencana itu yang jadi kuncinya. Nah, gimana biar bisa terencana, gimana biar bisnis ini berjalan? Ya, alhamdulillah saya waktu lalu sempat songong. Maksudnya sebelum ikut workshopnya DC, saya mikir ya, oh ya, ini buat apa? Buat PPT-nya sudah sampai sini. Terima kasih Ko Jimmy. Ya, jadi saya termasuk orang yang songong. Saya pikir saya sudah cukup tahu semuanya. Saya sudah paham, saya sudah tahu apa yang saya mau. Sampai akhirnya ketemu tuh ke workshopnya DC, give what you want. What? Apa? Kasih yang saya mau. Kalau saya mau duit, saya kasih duit gitu. Kalau saya mau project, saya kasih project. Lah terus saya ngerjainnya kapan? Gimana? Gitu. Jadi di situ yang jadi kontradiktif di pemikiran saya. Terus, waduh ini kok beda cara pikirnya. Tapi kemudian dikasih pemahaman dan saya coba untuk membuka diri. Alhamdulillah sejak itu jalan bisnis lebih lancar dan apa tujuan saya untuk membranding Indonesia, ya, alhamdulillah satu persatu sedikit demi sedikit mulai kebuka jalannya. Gitu. Kira-kira kalau dari saya sedikit ceritanya gitu Mbak Gracia. Oke, terima kasih banyak Mas Uki. Kalau boleh, tadi kan Mas Uki udah jelasin banyak ya mengenai branding ya, bahwa branding itu adalah ciri khas atau identitas yang membedakan dari pesaing. Dan juga branding itu sangat terkait dengan kesan emosional yang ditimbulkan. Intinya branding itu adalah identitas diri gitu. Terus terakhir tadi Mas Uki sempat bilang juga masalah bahwa dengan ikut workshop Diamond Cutter merubah perspektif Mas Uki untuk give what you want. Nah, yang mungkin saya agak penasaran dikit, boleh nggak Mas Uki cerita pengalamannya Mas Uki, mungkin satu lah, apa yang udah Mas Uki lakukan dengan give what you want dan hasilnya bagaimana? Oke. Ini saya kasih di luar dari yang kaitannya ke pekerjaan di branding dulu ya. Jadi 2 tahun lalu saya ikut workshopnya 2 tahun lalu, dan setelah ikut workshop somehow saya diundang diajak untuk menjadi tenaga pengajar di kampus Politeknik. Terus dari orang yang ngajak saya, dari adik ipar saya yang ngajak ke DC, dia bilang, Kak Uki, ngajar itu adalah lahan yang sangat bagus, yang sangat subur. Jadi setiap kali mau ngajar, sebaiknya diintensikan. Jadi biar dia bisa tumbuh dan berkembang. Intensin buat apa terserah. Oke. Nothing tulus kan? Jadi saya setiap jalan menuju ngajar, saya niatin. Karena saya setelah berapa? Setelah hampir 20 tahun akhirnya baru berpikir saya mau sekolah lagi. Cuman agak-agak mikir gitu ya. Aduh, kalau mau sekolah lagi duitnya mau buat yang mana nih? Duitnya nggak kecil juga gitu ya. Jadi akhirnya saya intensiin nih. Setiap kali saya mau ngajar, gue ngajar agar gue bisa lanjut S2. Gitu. 2 tahun kemudian, sekarang, alhamdulillah, somehow nggak tahu gimana ceritanya, itu saya dapat full scholarship untuk lanjutin S2. Padahal kalau ngelihat dari umur saya, scholarship itu tidak bisa, karena batas scholarship itu biasanya di umur 36. Saya waktu itu pernah ngajuin scholarship beberapa kali, baik yang lokal sampai yang di Indonesia sampai ke Inggris, itu selalu gagal karena batasan umur.
Saya waktu itu udah nyampe 37, 38. Sekarang saya di 41. Aduh, makin jauh nih, ya berarti gue harus keluar duit sendiri. Dan ternyata ada jalan, tahu-tahu ya silakan mau berapa lama di scholarship-nya. Hah? 2 tahun. Alhamdulillah, jadi sekarang saya mulai studi lagi. Nah, luar biasa banget ya Mas Uki ya, dengan Give What You Want, Mas Uki mendapatkan apa yang Mas Uki mau. Ya. Oke Mas Uki, nah Mas Uki tunggu dulu ya, ini kita ada bintang tamu satu lagi. Bintang tamu ini adalah perwakilan dari UMKM, dan perwakilan ini kebetulan dari sektor pariwisata. Oke, boleh ditampilkan dulu profilnya, Ko Jimmy? Nah, oke. Ya, jadi bintang tamu satu ini adalah Pak Moses Herianto. Beliau adalah perwakilan UMKM dari sektor pariwisata. Beliau adalah pemilik TX Travel cabang Bogor. Nah, kenapa kok hari ini kita memanggil perwakilan dari sektor pariwisata? Karena seperti teman-teman tahu ya, bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak karena pandemi ini. Nah, dengan talk show hari ini kita akan mencoba membantu Mas Heri, panggilannya Mas Heri nih lebih akrab, bagaimana untuk membantu rebranding bisnis dia dan bagaimana kita bisa mempraktekkan cara dan mengkater untuk juga membantu membangkitkan bisnis beliau. Nah, oke, teman-teman, saya panggil langsung Mas Moses Herianto. Halo Mas Moses. Ya, halo Mbak Gracia. Iya, Mas Moses boleh cerita nggak bagaimana tentang bisnis Mas Moses pada saat ini dan bagaimana dampak COVID terhadap bisnis Mas Moses dan permasalahannya apa aja? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Mbak Rini juga. Terima kasih untuk Mas Uki yang udah memberi pencerahan. Ya, jadi COVID-19 memang merubah semua ya. Jadi kita bisnis travel, pariwisata itu yang salah satu yang paling terdampak dengan COVID-19. Jadi sejak Maret 2020, sebenarnya dari Februari itu pertama Cathay Airlines itu yang pertama kolaps, dan dia mengumumkan Cathay Airlines yang dimiliki oleh Hong Kong itu dia langsung bilang akan unpaid leave untuk karyawan-karyawannya gitu loh. Kita pikir wah kok sampai begitu ya gitu ya. Gitu tiba-tiba Maret udah makin kencang, lalu oh ya sebelumnya jadi kita TX Travel itu adalah kita punya cabang se-Indonesia 250 lebih gitu ya. Dan dari di 50 kota se-Indonesia, dan sistemnya itu franchise. Jadi saya pegang yang di Bogor, saya TX Travel ke-25 dan saya mulai di tahun 2005. Jadi 2021 sekarang udah 16 tahun ya. Gitu. Jadi lumayan TX Travel kita udah berjalan dengan baik dengan segala sistemnya. Pas kejadian COVID bulan Maret sampai akhirnya di awal Maret semua pengaruh buat kita pariwisata, hotel, segala gitu, pemilik bus segala gitu ya, teman-teman di bagian yang sektor-sektor pendukung, makanan segala, restoran, rental gitu ya, itu yang paling kena, dan kita akhirnya harus tutup. Sampai saat ini sekarang TX Travel yang tadinya 250-an sekarang yang eksis yang masih buka saat ini kurang dari 30, yang lain terpaksa harus diam dulu gitu mereka ya, dengan segala keberatan, dan mereka akan menunggu janji begitu, apalagi dengan teman-teman travel yang lebih mandiri ya, mereka semua udah banyak yang ganti haluan, udah yang
kerja jual parfum, ada yang jual makanan, ada yang jual multi level segala gitu ya. Nah, untuk Bogor sendiri kami sudah ada 9 staff, sebelumnya sudah jalan so far so good. Kita bisa melayani semua dari dokumen segala sampai atur dalam negeri luar negeri, kita udah jalani, termasuk yang aneh-aneh gitu ya. Kita pernah dapat orderan dari corporate untuk mengurus World Cup, nonton 52 orang ke Rio de Janeiro waktu itu ya, dan tiket nonton bola perempat final yang harusnya cuma $300, kita mesti beli tiketnya dengan harga 1.500 sampai 20 juta tiketnya doang, belum pesawat, belum itu semua, dengan jalan-jalannya, dengan habis nonton bola kita mau jalan-jalan ke Peru ya, kita mau ke Machu Picchu, kita mau ke Argentina segala, ya tinggal hitung aja gitu. Mau berjalan so good, berjalan nah, sampai collab itu, sampai akhirnya sekarang kita bertahan dengan 2 staff. Jadi yang staff yang lainnya terpaksa harus udahan dengan no choice, harus dilakukan seperti itu. Dan apalagi kemarin kita udah coba, udah lumayan lebih baik, kami membuat paket, karena sekarang udah nggak bisa keluar negeri, susah, kecuali beberapa negara yang masih terus membuka, seperti Turki, Mesir, Dubai, Afrika Selatan, itu mereka masih bisa kita tur ke sana. Tapi ya yang catatan pulang kita mesti karantina 8 hari gitu loh, jika mau ya, seperti itu. Jadi kita buatnya lokal, dan kita buat terakhir paket Bali Work from Paradise 14 hari plus vaksin, dapat vaksin ya, free vaksin 14 hari dengan hotel bintang 4 3,7 juta. Udah murah banget itu, semurah-murahnya. Jadi 14 hari, setengah bulan. Jadi ya, intinya work from paradise gitu ya, dibilangnya kerja dari surga di Pulau Dewata. Baru jalan berapa hari tiba-tiba harus PPKM, selesai sudah. Ya seperti itu ya. Jadi kita kolaps lagi, tapi teman-teman travel dari sejak awal pakai PPKM, mereka awal COVID, mereka coba bertahan dengan melakukan virtual tour ya. Awal virtual tour teman-teman seberapa sempat jalankan virtual tour ke Kota Tua Jakarta gitu ya. Silakan yang mau ikutan, biaya 50.000 gitu loh. Awal-awal ada pesertanya, beberapa kali ternyata tidak bisa berjalan gitu ya. Tur kemana, ke Lasem, Kota Tua, apa segala itu ternyata nggak jalan, karena orang Indonesia ternyata harus mereka maunya merasakan makanannya gitu loh. Makanan khasnya apa sih gitu loh ceritanya ya. Merasakan, belum foto-fotonya mesti masuk di IG mereka, gue lagi jalan-jalan nih gitu ya, seperti itu ya. Tapi akhirnya itu nggak berjalan, lalu saya coba kerjasama lagi dengan beberapa teman agen luar juga, kita coba tawarkan ke sekolah-sekolah untuk tur paket study tour untuk anak-anak sekolah gitu, murid SD, SMP, ke Australia gitu loh, atau ke Korea atau ke Jepang, semua sudah ada agennya, udah teman-teman di sana. Jadi agen Korea, Jepang, Australia itu yang orang Indonesia yang jadi agen di sana udah siap, tinggal ngomong gitu ceritanya ya. Itu pun kita ajukan, kita tawarkan sekolah-sekolah, dan kita buat juga yang teman-teman ada yang buat virtual tour dengan modal dari GPS gitu ya, dari Google. Kita jalan-jalan ke Roma, mereka tunjukin ini video kayak begini Roma ya, lalu jalan-jalan di Romanya itu, nanti kita jalan di sini, kita jalan ke depan lagi dengan model Google seperti itu. Tapi tidak menarik karena ya begini aja gitu ya, nggak rasa live gitu. Sampai akhirnya ada teman agen Eropa, seorang orang Indonesia tapi nikah dengan orang sana. Dia juga pertama kali membuat virtual, benar-benar virtual ya. Jalan-jalan ke Amsterdam, benar-benar dianya jalan-jalan, dianya yang bawa Venesia, dianya yang syuting gitu loh, dengan biaya 100.000. Kita tawarkan pada tamu 100.000, tapi
kita dapat 30%. Jadi sebenarnya 70.000 kita kirim mereka kepada ibu agent itu, ya. Kurang bagus juga, ya. Akhirnya ibu itu membuat free, silakan free. Tiap minggu dia buat, tiap hari Kamis, dan terakhir kemarin 2 minggu lalu Venesia, dia benar-benar dia datang ke Venesia, dia syuting 2 jam, jalan sini jalan sana. Minggu lalu syuting juga. Ya, kasih Ko Jimmy, silakan ininya, share screen-nya untuk Budapest, ya. Jadi benar-benar dia datang ke Budapest, dia syuting ini kayak gini, jalan seperti ini lagi kondisinya lagi dingin gitu ya. Depannya ini ada foto bagus gitu. Makanannya enak, mau nyobain ke Bapak Ibu nih, kayak begini makanan khasnya gitu ya. Lalu minggu lalu pas baru kemarin, sekarang hari Minggu ya, Kamis kemarin juga tunjukin soal Slovenia. Slovenia itu adalah negara kecil di selatan Austria, ya, negaranya indah, tapi kalau kita ke kultur East Europe selalu kelewatan gitu ya, nggak pernah ke situ gitu. Itu ada satu danau yang sangat cantik, di tengah-tengahnya ada pulaunya ya, jadi dia tunjukkan seperti itu, dan itu free beneran gitu, kagak ada bayar ya sama sekali. Dan saya juga ikut menyebarkan kepada customer lama gitu. Apa tujuannya sih? Untungnya capek-capek di jalan ini segala gitu ya, supaya nanti pada saat travel sudah buka, border sudah buka, bisa keluar gimana, hal pertama yang diingat oleh kita, oleh teman-teman customer adalah untuk dia ngontak kita atau ngontak ibu agent tersebut gitu ya. Jadi itu yang selama ini bisa kita lakukan, selain yang biasa-biasa orang jalan tour ke Komodo kemana, sekarang yang ada jalan yang ada yang mau, meskipun rata-rata anak muda ya, orang tua kadang-kadang takut juga, ntar saya pergi jalan-jalan 2 hari pulangnya kena COVID gitu, ngapain gitu loh, nyari kerjaan gitu ya rata-rata. Sedangkan yang punya uang kan rata-rata yang udah umur kan, ya, anak muda kan mainnya kan main backpackeran aja gitu loh, yang tanda kutip kurang menghasilkan buat kita travel agent gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, PPKM kemarin 1,5 bulan juga sangat dampak buat kita. Penjualan tiket lokal yang tadinya udah mulai ada sedikit-sedikit, pas PPKM harus penerbangan harus menggunakan PCR, tadinya kan bisa antigen yang 195.000 PCR. Datang customer cukup-cukup, saya mau pergi ke Padang, harga berapa segini? Oh cocok ya, 550.000. Oh ya, syaratnya apa? Ini mesti PCR 900.000 gitu. Belum vaksin mesti 2 kali, agak jadi berangkat gitu loh, lebih mahal vaksin, lebih mahal PCR-nya gitu loh, nggak make sense ya gitu ya. Jadi akhirnya seperti itu ya. Airlines juga sangat terbanting juga gitu. Berapa kali kita udah booking, udah isu, udah jadi, tiba-tiba satu hari H-1 pesawat nggak terbang karena kurang pesertanya gitu ya, okupansinya kurang. Airlines bisa bilang nggak terbang, enak aja, kita mesti infoin kepada customernya mesti ada acara di sana atau dia mesti pindah dari kota ini kemana lagi gitu kan. Sangat-sangat memusingkan gitu loh. Jadi seperti itu Mas Uki, yang permasalahan di kita di bisnis pariwisata ya. Mungkin ada pencerahan selain tadi yang saya sudah dengar mengenai rebranding dan cuci otak secara halus gitu ya. Terima kasih Mbak Grecia. Oke, terima kasih untuk sharingnya Mas Heri. Luar biasa ya, memang kondisi pandemi ini memang berdampaknya signifikan terhadap sektor industri Mas Heri. Nah, seperti teman-teman tadi dengar, udah sampai virtual tour dari bayar murah loh, cuma 50.000 sampai udah gratis. Iya. Masih belum bisa. Nah, mungkin, di sini mungkin kita bisa dengar pendapat dari Mas Uki ya, bagaimana menurut Mas Uki bisa untuk rebranding bisnis travel dari Mas Heri, dan bagaimana cara dan Menkater juga untuk bisa membantu membangkitkan bisnis Mas Heri. Silakan Mas Uki. Selamat sore Mas Heri. Ya, Mas Uki. Mas, iya, memang betul ya, terdampak semua. Memang terutama pariwisata sih yang banyak kena banget nih, karena orang jadi nggak bisa kemana-mana kan.
Tapi tadi dari usaha-usaha yang sudah dilakukan itu sebenarnya udah keren-keren banget. Kalau kita bisa ngelihat blessing in disguise dari sebuah pandemi mengharuskan kita untuk berpikir benar-benar bertolak belakang, benar-benar shift happens kalau saya bilang. Jadi apa yang nggak pernah dilakukan sebelumnya akhirnya dilakukan. Tadi udah keren-keren tuh, sampai ada virtual tour. Saya kebetulan juga create virtual ya, tapi dalam bentuk platform, jadi bentuk digital, bikin jadi kayak game, bikin jadi satu aplikasi. Tapi kalau yang tadi Mas Heri ceritain, sebenarnya simple aja, nggak usah kompleks. Dengan live ya, dan itu keren banget. Dari mulai yang berbayar sampai akhirnya nggak berbayar. Yang berbayar tadi Mas ngambil marginnya berapa Mas? Margin 30%. 30%. Dari harga berapa jadi berapa? Dari 100.000 kita dapat 30.000. Jadi 30.000. Ya. Jadi yang kita mesti bayarkan kepada yang pelaksananya 70.000. Ya. Jadi Mas ngambil margin 30.000. Kalau saya kebetulan lagi bahwa saya adalah orang yang demen jalan-jalannya, tapi tipe traveler kan ada banyak ya. Ada yang leisure, ada yang backpacker. Jadi kalau Mas bilang anak-anak muda sukanya kan backpacker. Betul, tapi tidak semua. Sama yang tua-tua juga ada yang memang pilihan mereka. Kayak saya lebih demennya outdoor activities gitu. Nah, di kondisi pandemi seperti ini, yang pemilik seperti Mas Heri, pemilik travel agent, itu terkena dampak, sementara yang lain malah berkembang. Yang kecil-kecil. Jadi, open trip itu termasuk yang kena dampaknya. Yang ini yang malah berkembang, malah yang benar-benar kecil banget, yaitu dia adalah contohnya berupa guide. Guide contohnya kayak ke Curug. Dulu yang namanya Curug di daerah Sentul Selatan, atau ke Jonggol, atau ke Sukabumi, atau ke Bogor Barat, itu bukan pilihan sama sekali buat orang jalan-jalan. Orang milihnya pasti yang lebih jauh, Green Canyon lah minimal, kemudian sampailah ke Bali, ke Lombok, ke Bangka Belitung. Ya, pilihannya ke sana. Tapi begitu nggak boleh kemana-mana, gara-gara situasi ini, si guide di area ini, akhirnya mereka menawarkan, saya nggak tahu mulainya siapa duluan ya, apakah memang ada yang duluan, mulai ngasih tahu di IG, akhirnya berkembang. Di Sentul Selatan ini dengan budget 100 sampai 150.000 per pax. Ya, 150.000 ya. Iya, dari 100.000 dulu saya pernah ditawarin dari 100.000, habis itu naik jadi 120, jadi 125, jadi 150. Dengan atau tanpa makan, atau dengan bahkan kalau saya mau nyewa ini pick up. Jadi rame-rame dari parkirannya masih di bawah tuh, masih di deket di jungle. Betul. Pick up rame-rame, naik. Wah, jadi seru-seruan. Jadi yang kayak gitu. Hal yang sebenarnya nggak kepikiran sih. Tapi akhirnya jadi berkembang jadi satu bisnis. Nah, ini yang mungkin bisa dengan pengalamannya Mas Heri di travel agent untuk mengatur banyak traveling, dipaketin sesimpel keluarga, karena rata-rata keluarga atau komunitas kecil, 4 sampai 8 orang rata-rata per grup. Nah, kalau dulu Mas Heri mungkin ngambilnya yang partainya lumayan besar, yang ini yang main kecil. Karena tadi Mas dengan margin 30.000 aja tetap diusahain kan. Saya lihat ini juga bisa jadi satu peluang nih. Karena kayak misalkan ke Curug Leuwi Hijau dibikin paketnya, mulai apakah tadi mulai perlu vaksin dulu kah, apapun itu. Jadi udah terima beres, karena banyak orang Indonesia nih maunya beres, maunya duduk manis langsung
enak aja. Biasanya orang-orang bule maunya ngelakuin semua sendiri. Ya, betul. Itu satu bisa kayak gitu, Mas. Yang kedua yang saya keren banget tadi ngelihat tadi ada akhirnya digratiskan ya. Saya kemarin sempat lihat yang waktu di mana di Slovenia ya. Ya, Bled. Ya. No Bled. Bled, ya. Itu keren. Dia ada dua ya, ada dua pemandu ganti-gantian ya. Ya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk yang tadi di Mbak Rini ceritain itu tentang give what you want. Kasih dengan intensinya apa? Intensinya adalah buat dapetin inikah pengunjung kah, buat dapetin customer, buat dapetin apapun. Inti kita kasih. Nah, dengan ngasih gratis itu kan sebenarnya jadi budget promo ya. Dan kalau di luar orang-orang yang di luar dari DC prinsip DC, nggak usah ke sana. Ini adalah suatu promo. Masa pandemi ini adalah masa yang paling tepat buat bikin preparation. Ya, dimana nanti kayak tadi Mas Hairi bilang, begitu saatnya sudah selesai, pecah tuh nanti. Yang kurang yang saya lihat dari kayak contohnya di Bled itu, kan tadi Mas Heri bilang orang-orang tuh pengennya makan. Kalau sightseeing itu udah cukup kan. Sightseeing tuh oke, ngelihat mau tadi yang pakai Google Maps kah, mau yang pakai apapun orang ngelihat. Waktu awal-awal masih pada ada yang mau ngambil karena jarang, belum semua orang pakai. Tapi begitu udah ya begini doang, ini kurang. Ya, kurang menarik. Yes, kalau Mas lihat acara-acara di semacam reality show di TV ataupun yang sekarang konten-konten yang berlangsung ya di YouTube atau di sosial media, mereka tuh dulu pas punya baru punya Instagram, tiap kali mau makan di foto ya. Jadi bikin satu appealing, pengen ini, ini kayak mata banget. Kayak kemarin saya ngelihat saya ikut grup bakmi gitu ya di Facebook. Dia pas lagi bikinnya, prosesnya, pas udah jadi lagi diaduk-aduk, terus diangkat-angkat, ya Allah enak banget. Jadi lapar ya. Lapar banget. Abis itu malamnya saya cari tuh, pokoknya apapun di Cibubur saya cari bakmi. Sampai udah bakmi jam udah tutup, sampai akhirnya saya ke kota wisata. Akhirnya dapat, meskipun rasanya nggak seperti yang saya bayangin ngelihat yang di itu, tapi saya nyari yang saya lihat kurang dari si Bled atau si Slovenia dan mungkin yang lain, itu kulinerinya kurang nggak diangkat. Pas masuk ke satu tempat percetakan, ya ada, oke. Detail-detailnya pas lagi mereka megang sesuatu gitu ya, dilihat detailnya, itu belum mancing. Kurang mancing, terutama makanan, terutama pas lagi dia, misalkan tadi kan di sana ada pas lagi naik ke atas, ada yang nyebrang kan, ya, ada yang naik ke atas tuh gimana, capek apa enggak, berapa tangga, berapa lama, jangan pas sudah nyampe-nya, prosesnya justru yang mancing. Nah, itu adalah bentuk tadi bentuk branding atau rebranding, sikap ataupun rasa ataupun semua yang dirasakan panca indera. Apa yang kita bisa pikirin? Oh, di situ. Dan jangan lupa, Mas, TX travel-nya harus selalu ada. Harus selalu ada. Kalau enggak, jadinya nanti kelewatan. Orang pengen Slovenia-nya, tapi nggak inget TX travel-nya. Itu. Saya waktu lagi ngeliatin si Bled itu saya kurang lihat si TX travel-nya. Pas tadi di mana? Di brosurnya itu juga TX travel-nya saya nggak langsung lihat ada apa enggak. Itu yang kurang. Nah, itu adalah bentuk branding. Cuci otak, sedikit-sedikit dikasih, tapi selalu ada. Dan konsisten maksudnya bukan hanya tentang multiplier effect dan maksudnya selalu begitu. Misalkan ya, nih, posisi nama saya selalu di sini. Selalu, always, dan nggak pernah never. Selalu.
ini yang membuat nanti berikutnya saya pas lagi saya misalkan ngomong ngasih materi di kelas atau saya ada pembicara lagi, ini harus selalu begini tulisannya atau posisinya. Jadi orang langsung ingat. Makanya kayak tadi saya kasih contoh Coca-Cola. Dia ada shape, dia ada warna merah. Gitu. Itu always apakah nanti dari background, karena kalau saya sempat ngelihat TX Travel terutama yang di Bogor, Instagramnya masih banyak yang bisa dimainin tentang karakteristik, tentang ciri khas identitas. Gitu. Itu nanti langsung, waduh, TX Travel adalah expertnya dari tentang traveling. Pokoknya mau kemana aja, ngapain aja, duduk manis, yang beres dari saya. Kira-kira dari saya gitu, Mbak Grace. Thank you, Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Uki, masukannya banget ya. Kalau boleh ini saya simpulin dikit, sekarang memang pasar udah berubah ya. Seperti orang dulu maunya jalan-jalan, cuma sekarang kalau ada kondisi perbatasan, kita mau nggak mau, kita carilah yang dekat-dekat gitu. Mungkin dari situ bisa memberikan ide juga untuk Mas Heri, untuk bisa memberikan paket tour untuk yang Jawa aja deh, yang masih satu pulau aja deh, nggak usah yang jauh-jauh kan gitu kan. Jadi yang sampai kita terus PCR atau beli tiket dan gitu. Dan semua diaturnya udah kita yang beresin semua. Pokoknya peserta terima beres. Tadi kan katanya Mas Oke kan orang Indo maunya terima beres gitu kan. Jadi kita aja deh semua yang ngurusin gitu. Nah, terus kalau untuk penerapan dari sisi Diamond Cutter-nya untuk Give What You Want tadi seperti Mas Heri sebenarnya udah menerapkan juga, kita juga bisa kasih gratis dulu ke mereka, kita kasih icip-icip lah rasanya gimana sih kalau ngerasain paket yang ditawarkan oleh Mas Heri. Nah, itu penting juga untuk intinya juga ya, jadi intensinya ya pada saat kita memberikan yang gratis untuk mereka tuh intensinya untuk dari kita apakah itu juga untuk bisnis kita sendiri atau bagaimana. Nah juga dan masukan lain dari Mas Uki tadi juga menurut saya juga luar biasa. Kita tuh mesti ada pengalaman, namanya kita doyan makan lah gitu kan. Itu mesti ada pengalaman dari panca indera kita gitu, dari mungkin video-video tadi yang udah dikasih dari virtual tour, dari YouTube, kita kasih visualnya tuh benar-benar bikin maknyes gitu ya, yang bikin kita ngiler ya, makanannya benar-benar kita zoom, terus sampai masukin sampai ngiler kan gitu kan, saya ngomong gitu ya kayaknya udah ngiler gitu, dari segi foto ataupun videonya tuh benar-benar yang mengundang gitu, yang benar-benar aduh pengen nyobain ini, terus suaranya juga penting, bikin benar-benar kita kayak, ini meskipun belum nyobain tapi udah kayak penasaran gitu. Nah itu sih masukan yang luar biasa ya dari Mas Uki ya, menurut aku juga ini insight baru dan aku juga bisa memberikan masukan dan bisa membantu rebranding untuk bisnis Mas Heri. Oke, terima kasih banyak Mas dan Mas Heri. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah teman-teman di sini tadi kan udah ada sharing dari Mas Uki, ada sharing dari Mas Heri, terus diskusi dari Mas Uki dan Mas Heri. Nah, teman-teman boleh juga ikut berpartisipasi dalam di sesi tanya jawab ini. Oke, ini udah ada satu pertanyaan dari Mas Sugeng. Ini untuk Mas Uki ya. Mas Uki bisa kasih contoh tentang branding yang dikaitkan dengan Give What You Want itu seperti apa? Silakan Mas Uki. Ya. Intinya Give What You Want adalah ya apapun ya, dan apa yang ingin kita berikan. So kalau misalkan terkait dengan branding, ini ngomongin branding bisa ngomongin dari bisnisnya seperti yang saya jalankan, atau dari bahwa branding itu adalah proses. Branding itu adalah proses, jadi kata kerja branding. Makanya kita mau ngapain? Kita membrandingkan, jadi si branding ini sebagai project dari saya, project yang saya kerjakan, atau memang untuk usaha saya mau
intinya branding kan tadi mengenalkan ya, mengenalkan dan mencuci otak bahwa brand saya seperti ini. Misalkan Coca-Cola, brand saya asik. So, give what you want. Kalau mau kita dikenal sebagai brand atau orang yang asik, personality yang asik, dan mulai kita bersikap asik ke orang. Kalau kita misalkan ngomongin branding, mau dikenal sebagai persona yang high tech, yang teknologi, dan juga kita juga bisa berikan bantu orang terkait ke misalkan ke gadget, tentang teknologi, tentang mesin, tentang internet, apapun. Dengan begitu orang yang dibantu jadi mengenal kita bahwa kita orang yang nggak gaptek ya, dan kemudian itu bentuk give what you want. Gitu. Intensinya apapun nanti masing-masing silakan. Tapi branding, contoh dari branding give what you want adalah yang seperti itu kalau dari saya, Mbak. Oke, makasih Mas Suki menjawab ya untuk Pak Sugeng ya. Oke, nah ini juga selain dari peserta, saya juga mau kasih kesempatan untuk Mas Heri nih, dari penjabaran yang tadi lengkap banget dari Mas Suki, ada yang mau ditanyakan nggak atau masih ini Mas Heri penasaran? Ya, terima kasih. Jelas sih, jadi yang tadi Mas Suki intinya kan selain bahwa mesti logo kita mesti ada terus supaya dalam tanda kutip cuci otak secara halus gitu, jadi selalu diingat, dan itu kita lakukan gitu loh. Jadi selain kita yang di Bogor kita punya Instagram, saya punya IG, Tax Travel Pusat juga ada yang terus membombardir gitu dengan segala promo, meskipun jalan ataupun enggak gitu loh, peminatnya sedikit dan banyak, tetap kita terus eksis gitu kan. Intinya kan kalau di IG atau di medsos kita muncul lagi kan, naik lagi ke atas gitu. Jadi kan orang ingat lagi, maupun dia menarik apa enggak, tapi logo kita ada gitu ya. Untuk yang live virtual tour seperti kemarin itu memang saya cenderung memang kirim-kirim dulu ke customer, karena cenderung customer nanya, terutama dibilang, wah bagus ya ke Turki, oh murah banget ya, wah ini keren, ini bagus ya, cuman nggak berani ntar di sana kalau ini gimana, kalau gitu gimana gitu ya, ntar pulang mesti kan lagi gitu loh. Aduh, udah moodnya udah happy, udah jalan-jalan di sana, pulang mesti karantina 8 hari, udah down lagi dong. Gua mesti jadi kesel lagi misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi yang penting customer tetap ingat kita gitu kan. Saya mengambil teorinya Mas Suki bahwa kita di back of mind mereka bahwa kita punya brand tetap ada gitu. Dan terakhir yang saya lihat bahwa tidak perlu melihat yang jauh-jauh, yang besar-besar, bahwa bermain dari yang kecil gitu. Memang karena betulan kita di Bogor, di Sentul itu sangat dekat, dan saya ada beberapa teman juga guide yang dulu dia cerita kalau misalnya orang mau tur, mau jalan ke Curug, ke Lewi gitu ya, banyak yang di Sentul, yang di gunung-gunung sekitar Sentul itu dulu yang ramai hanya Sabtu Minggu gitu. Tapi sekarang sejak pandemi tiap hari ramai. Jadi ngumpulnya selalu sama di depannya The Jungle, di Alfamart itu taruh mobil, lalu naik pick up atau naik berapa gitu loh. Tinggal mereka mau kemana, mau berapa lama, mereka mau hiking dulu, hiking capek apa kagak, tinggal kita atur aja gitu loh. Oh ada 5 orang, ada orang tuanya, jalan sedikit aja ya udah kita bikin aturan dikit gitu loh ya, seperti itu. Tinggal gimana caranya untuk saya tetap teman-teman kalau ada mau jalan free ya, yuk saya anterin gitu loh. Ada mau nggak mau pusing minta anterin makan apa segala, ya udah oke. Gitu loh, saya aturin juga gitu. Berarti kan ada sedikit lebih yang bisa saya dapat gitu loh ya.
Thank you buat masukannya. Itu oke. Saya terima. Mungkin kalau ada ide lagi nanti kita bisa saling sharing lagi gitu. Seperti itu. Izin Mbak, Mas, saya ada sedikit ide lagi dikit. Ya. Itu Mas, terkait tadi kan kalau yang si curug-curug adalah yang ibaratnya low end ya, maksudnya yang budgetnya terbatas. Kalau untuk yang kelas A atau B bisa ke ini Mas, ke pulau, camper van, glamping. Itu juga bisa. Jadi sangat teman-teman saya banyak yang colong-colongan pada either colongan atau mereka tetap dengan prosedur prokes yang benar jalan. Jadi marketnya masih ada, Mas. Ya memang dan sekarang ternyata makin banyak gitu loh. Kalau dulu glamping hanya 1, 2, 3 tempat kita bolak-balik ya. Kita punya Eagle Hill, kita punya Megamendung, segala beberapa tempat. Sekarang wah udah segala macam ya. Mau di Puncak Langit, mau di mana, yang di Pancawati ada yang baru lagi gitu. Itu semua memang teman-teman pun akhirnya semua lahan yang kosong yang enggak ini ayo dimanfaatkan seperti begitu gitu ya. Yang dulu kira-kira tidak menarik, sekarang jadi menarik. Karena orang udah nggak mau lagi dalam ruangan, udah mainannya luar semua. Gitu. Yes. Gitu. Yang penting dipancingnya itu, Mas. Ya, mungkin itu ya kekuatan dari sosmed ya. Yang penting diiming-imingin dulu seperti Pak Gracia bilang supaya orang tertarik dulu ya. Jadi diperkuat ya. Gitu. Terima kasih. Thank you. Oke, makasih Mas Heri, Mas Uki. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Aku langsung baca dari chatbox saja ya. Dari Pak Heri, mana yang lebih penting, branding atau kualitas walaupun tanpa branding? Nah, ini Mas Uki bisa jawab. Mana yang lebih penting, branding atau kualitas tanpa branding? Kualitas tanpa branding. Sebentar, saya agak bingung. Oke. Yang penting gini, yang penting adalah kalau saya selalu bilang, saya paling suka ini ya, saya paling suka kampanye Tokopedia. Mulai aja dulu. Saya tipe orang yang banyak pertimbangan, mikir. Akhirnya butuh saya 17 tahun sampai saya bisa mulai usaha sendiri. Jadi mulai aja dulu. Memang pasti ada efeknya. Brandingnya mau yang dipikirkan dengan baik, maksudnya mungkin gitu ya. Mau yang tertata, terencana dengan baik, atau yang penting jalan dulu, karena dari situ kita berevolusi. Kita tahu mana yang benar kalau kita udah salah. Jadi, hajar dulu boleh. Hajar dulu ya, jadi mau branding dulu atau kualitas dulu, pokoknya yang mana dulu gitu ya? Branding berkualitas atau branding terencana atau branding sekadarnya. Kalau saya tangkapnya gitu ya. Jalan aja dulu, yang manapun itu. Orang-orang beda-beda soalnya. Ada yang saya perlu seperti ini. Silahkan. Yang penting jalan. Ya, just do it ya. Yup. Kan namanya bisnis ya. perlu duit kan, perlu cuan kan, untuk cuan. Nah, harus mulai dulu kan. Kapan mulainya? Kalau kapan dapat cuan ya kalau nggak jalan-jalan. Oke, mulai aja dulu ya. Slogannya Tokopedia. Oke, nah ini kalau ini pertanyaan dari aku nih. Nah, sama teman-teman, saya mau mengingatkannya, ini kita ada door prize loh bagi para penanya. Jadi, ayo buruan tanya, mumpung ada Mas Uki nih, bisa jawab pertanyaan-pertanyaan soal branding nih. Nah, kalau dari aku sendiri, bagaimana cara melihat peluang pasar dari sisinya Mas Uki, terus bisa kasih contoh nggak, Mas? Oke, peluang pasar itu adalah pertanyaan yang bagus banget, saya suka banget. Kayak tadi si Mas Heri cerita bahwa teman-temannya nyobain A, B, C, ya, virtual tour. Itu udah ngambil tadi tuh si mulai aja dulu kan.
Tapi berikutnya kita perlu selalu menganalisa dan mengevaluasi, selalu always harus perlu itu. Kalau enggak ya kita jalanin bisnis tanpa strategi ya. Sama kayak tadi pertanyaan ke Mbak Grace, gimana Mbak? Coba dengan kalimat spesifiknya lagi tadi gimana Mbak? Bagaimana cara melihat peluang pasar? Cara melihat peluang pasar. Salah satu yang saya jalanin ini menggunakan model atau cara pendekatan ya, namanya design thinking. Design thinking ada satu tahapan pertama yang membedakan dari pendekatan yang lainnya. Jadi pernah mendengar SWOT kan, strength, weakness, opportunity, ada juga yang AIDA, AISAS, AIPKA, saya lupa apa aja namanya. Tapi di design thinking ada satu yang menurut saya membedakan dari itu semua, adalah berempati. Dengan kita berempati, kita mencoba berada di posisi mereka, di situ yang kita bisa melihat peluangnya sebenarnya ada di mana. Jadi jangan pernah menempatkan diri sebagai penjual selalu penjual, no, sebagai pembeli. Pembelinya ada banyak ragam, ada kelasnya tadi macam-macam. Contohnya kalau dalam traveling tadi ada yang backpacker, ada yang si koper, ada yang koper, ada yang ransel, ada yang di area mana. So benar-benar coba buka diri, tempatin kita di posisi mereka, dan jangan cuma sebagai antara penjual pembeli doang. Penjual aja juga masih ada levelnya lagi. Sebagai staff kah, sebagai supervisor, sebagai owner, kemudian juga pembeli juga masih ada ragamnya. Kalau kita bisa mencoba menempatkan diri ke sana, insya Allah peluang itu kita bisa lihat. Dan itu juga bentuk dari diamond cutter, bentuk dari DC, bahwa dengan kita coba kenalin lingkupnya, terus baru kita kasih apa yang kita mau. Oke, berarti berusaha melihat dari sisi si pembeli ya, dari customer ya. Yes. Oke, makasih Mas Uki, keren banget. Nah, ini ada pertanyaan lain dari Natali. Mas Uki, boleh tanya dengan pengalaman selama ini, bidang apa yang di branding yang menunjukkan progres paling besar? Di branding, kalau dari saya sendiri menargetkannya adalah tentang destination branding. Kalau dari saya, gitu. Jadi apakah sudah mencapai satu peningkatan yang besar? Saya merasa bersyukur sudah bisa bantu mengangkat area NTT. Kalau dari saya, gitu ya. Tapi di branding juga ada dua macam layanan ditawarkan, satu business branding, satu destination branding. Si business branding kaitannya apakah ke korporasi, ke personal. Nah, itu kepada ada yang UMKM yang baru jalan, yang saya alhamdulillah sudah bisa dibantu. Ada klien-klien yang sudah tadi saya cerita udah 20 tahun, tapi kemudian dia baru bangkit, baru bangun dari tidurnya. Ada dari multinational company, alhamdulillah ada buyer, ada procurite, ada gerobak dorong, angkong, das club. Tapi kalau dari saya lebih utamanya mau ngincer ranah yang si destination branding, karena saya ceritanya mau nge-branding Indonesia, itu intensi saya. Jadi sedikit demi sedikit saya mulai dari kayak sekarang saya lagi mulai proyek desa wisata. Saya mau coba nge-branding dari mulai wilayah yang paling kecil, makin gede, insya Allah nanti ke Indonesia. Gitu. Luar biasa banget visinya Mas Uki ya, mau rebranding Indonesia. Itu keren itu. Ini sebenarnya ada satu lagi nih pertanyaan. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ini ya, Mas Uki ya.
dari Andi Ferry, berapa budget yang dibutuhkan untuk branding karena branding ekuivalen dengan nominal. Terima kasih. Namanya bisnis ekuivalen dengan modal, ya. Berapa yang dibutuhkan? Semua tergantung kebutuhan. Kebutuhannya tadi justru saya mau tahu kebutuhannya berapa. Yang ditargetkan, yang digolkan itu apa? Jangka pendek, jangka panjang. Sekarang punya modalnya berapa? Gitu. Jadi sama kayak mau orang nanya mau bikin bisnis, mau mulai bisnis, perlu modal berapa? Ada yang perlu modal dengkul, ada yang perlu modal otak, ada yang perlu modal duit. Kalau ngomongin tadi modal dengkul, maksudnya mulai aja dulu, sistem pre-order bisa, ya kan? Kayak dulu saya mulai mau jualan kaos, ya nggak perlu juga, nggak perlu saya punya kaosnya dulu. Kemudian contoh nih, saya kemarin juga tadi saya bilang bikin platform untuk virtual, untuk gathering. Saya sempat jadi namanya Gather Inc. Saya ada Brand Inc., ada Shift Inc., ada Train Inc., ada Gather Inc., ada View Inc. Itu semua bentuk bisnis unit. Si Gather Inc. ini adalah platform untuk seperti online game. Berapa modal yang dibutuhkan? Dari saya tidak keluar modal. Karena saya berhasil, saya bisa mencari teman-teman yang satu visi dengan saya untuk mulai. Gitu. Jadi kalau kembali pertanyaan tentang modal, ya itu variatif banget. Hasilnya gimana kalau tadi saya memang akhirnya terbatas, akhirnya tertahan karena gimana pun juga tetap butuh investment. Saya belum berhasil dapetin investment waktu lalu. Jadi akhirnya terhenti sampai bikin mock-up, bikin dummy-nya masih di beta testing. Gitu. Jadi kalau kembali menanyakan tentang berapa modal, saya kembalikan kepada misi dan kepada tujuan yang mau diambil. Berarti modal dengkul pun mungkin bisa ya, masuk ya. Ya dengan ini prinsip DC tadi bisa banget, karena saya ada satu contoh lagi hasil dari bibit yang saya tanam dari 2019 itu. Saya perlu renov rumah. Saya selalu berpikir aduh modal duitnya nggak ada. Tapi yang saya selalu tanemin, yang saya selalu banyak lakuin adalah bibit nyambi, sambil bibit sekalian. Saya nggak pernah kepikir namanya ada bibit sekalian. Tapi tiap kali saya beli sesuatu, misalkan saya beli aqua galon, saya selalu beli sekalian buat ibu saya. Sekalian buat ibu saya, sekalian buat saya beli makanan, sekalian buat security, sekalian buat siapa, sekalian. Alhamdulillah, dalam 2 tahun ini sekarang, ada yang sekalian ngerenov rumah, kemudian ngebantu saya. Sekalian. Ini saya nggak habis pikir ini sendiri. Ya gitu kira-kira. Jadi apapun possible ya. Saya juga mau sekalian, Mas Uki. Sekalian biar dibeliin. Apalah dibeliin lah, dibantu, pokoknya maunya sekalian. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, habis itu kita udah tutup karena waktunya udah selesai. Pertanyaan terakhir dari Rizky Andika Akbar. Branding seperti apa yang saat ini dibutuhkan dan bagaimana cara menerapkannya? Branding apa yang dibutuhkan saat ini? Setiap saat, ini nggak ada masanya, nggak ada saat ini, saat nanti. Branding adalah begitu kita mau mulai menjual, ibaratnya menjual diri, apakah itu sebagai personal ataukah untuk usaha. Saat itu sudah mau dilakukan, itu adalah saatnya. Gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan? First thing first ya, dimulai dari appearance, karena kebanyakan orang adalah melihat. Makanya logo adalah representatif dari branding. Makanya kalau banyak orang bilang
lagi nge-rebranding. Maksudnya adalah bikin logo baru, redesign logo. Oke. Padahal berikutnya nggak cuman tentang logo. Ya kita gini, saya tadinya orang yang misalkan rambutnya kucel, orangnya males-malesan, selengean, saya perlu menjual dan menjual diri sampai bisa dikenal orang, makanya saya perlu grooming, trimming, bebenah, bebersih, dan kalau perlu ganti nama Yuki Hamada. By the way, itu adalah nickname saya ya, gitu. Contohnya seperti itu, gitu. Wah, Mas Yuki Hamada ya. Keren banget rebrandingnya. Oke, Mas Uki, terima kasih banyak. Ternyata para peserta juga pada penasaran dan Mas Uki udah jawab semua. Nah, ini kita udah mau selesai ke penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup nih, saya mau kasih kesimpulan dulu nih dari apa yang udah Mas Uki sharingin ya kan tadi kan. Tadi untuk melihat pasar baru tuh kita akan selalu ada cara bagaimana dengan kita melihat dari kacamata si pembeli, kita kasih pakai empati kita gitu, dari sisi pembeli gimana sih, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang mau dibeli gitu ya. Dan ini sesuai banget dengan prinsip give what you want gitu. Sebelum kita memenuhi keinginan kita dulu, kita pikir dulu keinginan dari orang lain seperti apa ya. Itu sesuai banget dengan prinsip give what you want. Lalu juga jangan putus asa buat yang merasa mentok dengan bisnisnya gitu. Tadi Mas Uki udah bilang kita bisa rebranding, benar-benar shift total dengan apalagi dengan kondisi yang ada, selalu ada cara gitu. Terus caranya gimana? Mulai aja dulu seperti Tokopedia ya Mas Uki ya. Dan tadi bisa dikasih contoh juga, misalkan travel jarak jauh tidak memungkinkan saat ini, udah deh nggak usah jauh-jauh, deket-deket aja dulu. Ada yang pakai, kita bisa cari dari market yang pakai ransel atau juga yang pakai koper, dua-duanya ada bisa kita cukupin dengan mencari destinasi lokal. Bahkan bila udah mentok, yang penting modal dengkul aja juga bisa gitu ya. Yang penting kita ada niat, kita lakuin aja ya. Dan yang pasti kita juga kalau di prinsip Diamond Cutter kita juga pastiin kita punya intensi yang kuat saat kita melakukan segala sesuatu. Yang paling suka tadi dari Mas Uki sekalian gitu. Ntar saya mau sekalian deh beliin mama saya makanan gitu. Jadi next time sekalian saya juga dibeliin orang. Contohnya seperti itu ya Mas Uki. Oke, terima kasih banyak Mas Uki untuk sharingnya. Mas Heri juga banyak dapat insight kita hari ini. Nah, semoga teman-teman yang di sini juga udah bisa mendapatkan banyak ilmu, ide-ide juga untuk bisnis teman-teman masing-masing. Nah, sebelum kita tutup acaranya, saya mau ngumumin door prize dulu nih teman-teman. Kan kita tadi ada door prize ya, ada buku dan mug. Nah, mau ditampilin door prize bukunya nggak? Slide ini Kojiwi. Nah, ini siapa nih yang dapat door prize-nya nih? Untuk buku, door prize-nya apa aja nih? Nah, kita ada door prize buku. Untuk buku Diamond Cutter, pemenangnya adalah Sugeng, Mas Sugeng. Nah, untuk mug, ini meskipun mugnya cuma ada 3, tapi kita kasih spesial pakai telur. Untuk semua penanya ada Heri, ada Natali, ada Rizky Andika, dan ada Andi Ferry, semua mendapatkan mug. Ore, luar biasa, benar-benar kita di sini give what you want gitu, karena kita bagi-bagi hadiah ini. Dan nanti teman-teman yang menang ini akan dikontak oleh admin atau bisa langsung kontak admin juga untuk dikirimin door prize-nya. Nah, oke. Sesudah ini teman-teman stay dulu karena kita ada foto bersama. Sebelum kita foto bersama, teman-teman bisa juga subscribe ke YouTube kita. Boleh ditampilin foto slide YouTube-nya? Ya, slide. Oke, slide YouTube kita dibantu umkm.com. Tolong teman-teman bisa bantu subscribe, like, dan share. Semua talk show kita juga kita taruh di sana semua, jadi teman-teman juga bisa lihat dari talk show kita yang ke belakang. Dan juga kita juga ada workshop tadi yang sudah saya umumkan. Untuk di bulan September nanti, teman-teman juga bisa terdaftar di workshop
slide ini teman-teman bisa save, bisa di screen capture, di save, dan bisa langsung daftar ke linknya, atau bisa lihat dari chat box dari admin yang share linknya untuk pendaftaran. Nah, tadi juga di awal saya sudah bilang bahwa kita untuk Give What We Want, kita salah satunya kita mau membantu ya teman-teman lain atau para pebisnis lain yang sekarang sedang kesusahan. Nah, di talk show ini Bisnis Harus Berhasil kita juga membantu menyalurkan berkat tersebut melalui rekening ini. Jadi teman-teman bisa transfer donasi ke rekening ini, nanti kita akan membantu menyalurkan ke yang membutuhkan. Nah, dan juga untuk membantu talk show Bisnis Harus Berhasil agar lebih maju lagi, mungkin teman-teman bisa bantu juga untuk isi survei di link yang ada di sini. Oke. Nah, lalu untuk kita juga ada grup WA dan grup Telegram, di mana di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi dan materi segala sesuatu yang berhubungan dengan acara ini, dan juga bisa tanya jawab langsung di grup tersebut bila ada pertanyaan-pertanyaan, dan juga ada sharing tips keberhasilan bisnis. Ada forum diskusi juga. Oke teman-teman, talk show hari ini mengakhiri rangkaian talk show 12 topik di Bisnis Harus Berhasil. Kita akan ada talk show lagi di bulan Oktober dengan topik yang lain. Nah, sebelum kita tutup semua, oke teman-teman bisa buka kameranya, kita foto bareng. Oke, boleh semua buka kameranya. Kita mau foto bareng ini. Yang fotoin siapa? Boleh. Oh, Jimmy ya. Oke, udah buka semua teman-teman. Di aba-abain ya, Ko Jimmy ya. Ayo buka dong, ya, buka dong. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semua. Kita jumpa lagi di talk show Bisnis Harus Berhasil untuk berikutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Uki, terima kasih Mas Heri, terima kasih Mbak Gracia. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Hai. Wah, ada Bu Linda. Makasih Bu Linda. Terima kasih Bu Linda.